Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sore ini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Bu, karena kan nggak kenal maka nggak sayang kan. Ya, perkenalkan, nama saya Ati Aryani, mahasiswa PLS dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat pupuk dari sampah organik. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, ini nanti kita akan membahas terkait sampah, khususnya pupuk organik, pupuk cair motor. Nah, yang pertama, menurut ibu sampah itu apa toh? Tahu nggak Bu? Bisa. Yang nggak terpakai, benar. Jadi sampah itu merupakan bagian dari jenis limbah cair maupun padat yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Jadi kalau sampah-sampah yang berserakan itu kan mengganggu banget toh, baik mengganggu pemandangan maupun mengganggu kayak kesehatan kan. Nah, sampah ini berasal dari aktivitas makhluk hidup, khususnya manusia dan sebagainya, dari kegiatan sehari-hari seperti sisa makanan, sisa rumah tangga maupun sisa industri. Oke, selanjutnya jenis-jenis sampah. Nah, menurut ibu-ibu jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita itu apa mawon? Plastik, Nah, sampah ini memiliki beberapa jenis, khususnya kalau kita bedakan dari sifatnya, itu yang paling gampang itu tuh dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada sampah organik. Sampun pernah dengar belum? Sampah organik. Oke. Nah, sampah organik alami. Nah, sampah organik itu merupakan sampah yang bisa diuraikan. Nah, sampah ini merupakan jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sisa sayuran, daun yang kering dan lain sebagainya yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, satunya organiknya pun apa? Tahu nggak? Satunya organik. Apa? Non organik. Sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan atau bisa diuraikan tapi menguraikannya lama banget. Nah, sampah ini kan disebut sampah anorganik. Nah, itu merupakan jenis sampah yang sulit untuk terurai, misalnya plastik, botol kemasan, kaleng dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu sangat lama untuk diuraikan. Nah, lalu dampak negatif sampah bagi kesehatan dan lingkungan. Dampak negatif terhadap kesehatan itu ada 3. Yang pertama, pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menjadi tempat berkembang biak bagi sektor penyakit seperti lalat dan tikus. Jadi sektor penyakit itu kayak semacam kayak wadah gitu loh, kayak penyalur penyakit ngoten. Lalu yang kedua, meningkatkan peluang penyakit demam berdarah khususnya pada musim hujan. Nah, lalu yang ketiga, menyebabkan gangguan psikosomatis seperti sesak nafas, insomnia, stres dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, itu kan tadi bagi kesehatan. Sekarang bagi lingkungan itu tahu nggak? Dampak negatif sampah rusak tanah. Rusak tanah. Nah, dampak negatif sampah terhadap lingkungan itu yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan kurang enak dipandang. Kan kalau banyak sampah itu gak enak dipandang mata ya. Lalu yang kedua, proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme dapat menimbulkan bau yang menyengat. Apalagi sampah-sampah basah itu. Lalu yang ketiga, membuat
membuang sampah secara sembarangan di saluran air misalnya dapat menimbulkan bencana banjir. Nah, itu tadi dampak negatif dari sampah. Nah, selanjutnya kan kita mau buat pupuk ya, pupuk cair khususnya atau biasa disebut dengan ekoenzim. Nah, sebelumnya ibu-ibu Nikom tahu nggak sih pupuk cair itu apa? Khususnya ekoenzim itu apa sih? Belum tahu. Baru pertama kali dengar ya? Oke. Nah, ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan ekoenzim ini merupakan larutan yang berasal dari zat organik yang mengalami proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Nah, pada umumnya cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan juga memiliki bau yang khas. Nah, bau yang khas ini ditimbulkan dari campuran sayurannya. Jadi kalau sayurannya misalnya itu kita masukinnya nanas, kulit nanas, matang atau kulit jeruk, nanti baunya akan seger gitu loh baunya. Nah, sekarang kita mau praktek membuat pupuk cair atau ekoenzim. Sebelumnya saya akan menunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama, alat yang digunakan itu botol. Nah, ini botolnya itu ukuran 1,5 liter. Ini bisa pakai botol bekas atau juga bisa pakai ember yang pokoknya yang bisa ditutup rapat makan. Lalu selanjutnya ada timbangan. Nah, ini ada timbangan. Lalu yang ketiga yaitu ada pisau. Lalu ada sarung tangan plastik. Nah, ini sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik ini nanti digunakan untuk megang sampah organiknya biar tangannya nggak kotor. Nah, lalu selanjutnya ada selang waterpark. Nah, untuk bahannya sendiri ada 4. Yang pertama ada sampah organik gelas. Ini sampah organik ya. Lalu ada juga air. Nanti airnya bisa air apa aja, air dari sumur. Yang penting nggak dimasak nggak apa-apa, air biasa. Lalu juga ada ragi tape. Nah, ini ragi tapenya itu dihaluskan terlebih dahulu ya biar mengarutinya itu mudah. Lalu yang terakhir yaitu ada molase atau gula aren atau juga bisa memakai gula Jawa. Sampah organiknya. Nah, yang pertama itu kita masukin dulu niki dilebetkan botol. Beratnya itu 100 gram. Nah, nanti dimasukin ke sini. Nah, selanjutnya kita larutin ragi dulu. Ini raginya satu butir ragi. Jadi untuk pembuatan 1,5 liter pupuk cair ini cuma butuh 1 butir ragi. Air. Nah, kalau sudah masuk semua bahannya yang dibutuhkan, ditutup dulu. Nah, ditutup terus larutkan biar tercampur semuanya. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti ini tutupnya diganti nih ibu. Nanti ini yang di sini dilubangi terus dimasukin
selang waterpassnya biar apa namanya biar gasnya itu keluar. Nah lalu selangnya yang satunya itu dimasukkan ke air kayak gini, jadi nanti dihangatkan. Ini pantrup sini ya, ini pantrup sininya juga pantrup. Nah nanti kayak gini, tapi ini nanti ditutup biar rapat, soalnya kalau misalnya nggak dipakein selang waterpass nanti kita setelah 3 hari pertama itu harus buka, soalnya harus ngeluarin gasnya yang dari sini. Kalau misalnya nggak dibuka nanti meledak, karena kan ini gasnya udah penuh kan, tuh kan soalnya ini proses fermentasi gitu. Jadi ini harus ditutup serapat mungkin. Nah tadi kalau misalnya disuruh nyebutin bahan-bahan yang digunakan tadi ada apa aja, nggih? Air, nggih. Sampah, nggih. Terus ragi, molase, nggih, molase. Terus alat yang digunakan tadi ada apa aja? Selang waterpass, nggih. Ada peluru, nggih. Timbangan, nggih. Ada botol, kan, nggih. Nah, sarung tangan, nggih, betul sekali. Berarti udah paham nggih gimana apa bahan dan alat yang dibutuhkan. Terus tadi cara buat apa namanya pupuk cair atau ekoenzimnya itu tadi gimana? Yang pertama itu ngapain? Memasang sayuran, sampahnya itu, nggih, sampahnya, nggih, terus, nggih. Terus tadi apa maksudnya 300 gram. Molasenya tadi yang apa? 300 apa ya? 100. 100. Nggih. Jadi 300 itu sayuran. Nggih. Terus airnya? Tambah air. Airnya tadi berapa? 100. Airnya tadi 900 sampai 1 liter. Nah nanti yang 100 itu bisa digunakan untuk ngelarutkan raginya. Yang 900 langsung dikompres ini nggak apa-apa. Nah kalau udah jadi seperti ini, tadi didiamkan berapa lama? 2 minggu. Ya, ditempatkan di tempat yang sejuk. Ya, laras. Ya, mungkin udah paham semua, ya. Nah, karena udah paham, mungkin bisa kita akhiri. Sebelumnya terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pelatihan pembuatan pupuk cair dari sampah organik. Sebelumnya banyak salah, mohon maaf ya ibu-ibu, tadi bahasanya campur-campur karena ya memang apa ya biar lebih santai gitu belajarnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pelatihan pembuatan pupuk cair pada sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya ibu-ibu biar nanti ilmunya itu bermanfaat, terus juga nanti pulang ke rumah dengan selamat dan juga pokoknya bisa bermanfaat. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Nah mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.